Pada video kali ini, kita pun akan mulai membahas mengenai cerita dari volume ke-9 bagian yang pertamanya. Yang artinya, cerita ini adalah cerita baru dari buku yang baru juga. Namun, karena kami belum selesai menerjemahkan buku ini dari bahasa Jepang menuju ke dalam bahasa Inggris, lalu ke bahasa Indonesia, maka di dalam video pertamanya, ceritanya akan kami percepat tanpa membacakan dialog yang tidak pentingnya. Selain itu, sama seperti biasanya, volume ke-9 dan juga volume yang ke-10-nya nanti, ceritanya akan bersambung. Karena mulai dari sekarang, Krai nantinya akan bertarung melawan entitas paling kuat yang sebelumnya sama sekali belum pernah dilawan oleh Krai. Yang pertama, tentu saja, adalah ratu dari para kutukan. Dan yang kedua adalah dewa dari semua monster phantom yang ada di dunia, atau lebih dikenal dengan nama Dewa Keller. Selain itu, isi buku yang ke-9 dan juga buku yang ke-10-nya sangatlah berbeda sekali dengan isi dari volume-volume yang sebelumnya. Karena di dalam kedua volume ini, semua anggota party dari Grieving Soul nanti akan diajak untuk bisa masuk menuju ke dalam gudang harta karun level 10, yaitu ke dalam Yagdra. Mulai dari Lee Smart, Anthem Smart, Lucia, Luke, Elizabeth, bahkan dengan satu orang anggota tambahan yang bukan anggota dari party mereka, yaitu dia adalah Akrodin. Nah, sampai di sini pasti banyak sekali yang bertanya, kenapa Akrodin selalu diajak dan juga kenapa dirinya selalu terlibat? Jawabannya ada pada volume yang ke-12-nya nanti. Di mana di dalam ceritanya itu, di antara semua teman-teman dari Krai, hanya ada 2 orang hunter saja yang sekarang bisa naik menuju ke level 8 setelah mengikuti ujian 1000 cobaan dari Krai. Mereka adalah Anthem Smart dan juga Akrodin. Jadi tidak heran jika di dalam 2 volume ke depan, Akrodin akan kembali ikut untuk bisa berpetualang bersama dengan Krai. Menarik ya, selain kedatangan dari Akrodin, ada satu party lain lagi yang nantinya akan ikut bersaing bersama dengan party dari Krai untuk dapat bisa menaklukkan gudang harta karun level 10 ini. Yaitu, dia adalah party dari Dewa Iblis atau party dari Demon King Adler Lizard dengan nama Party Naik Parade. Tentu saja, sebenarnya masih banyak sekali informasi lain yang ingin kami bocorkan kepada kalian tentang kejadian apa saja yang nantinya akan terjadi tepat di dalam volume ke-9 dan juga volume ke-10-nya. Tapi, sebelum kami bocorkan lebih jauh lagi ceritanya, maka mari kita mulai saja pembahasan dari volume ke-9 ini tepat dari bagian yang pertamanya. Sederhananya, setelah 1 hari berlalu dari akhir video kemarin, dan juga tepat ketika Krai sekarang sedang bersantai di dalam ruangannya tersebut, maka tiba-tiba saja Tino yang kebetulan sekarang sedang berada di lantai 1 bersama dengan teman-temannya yang lain, kini dia pun akhirnya langsung berteriak dengan sangat kencang sambil memanggil nama dari Krai. Karena kebetulan dia saat ini bisa melihat kemunculan atau kedatangan dari murid Krai yang kemarin sempat muncul di dalam satu chapter, tapi tidak ada kelanjutan ceritanya lagi. Ada yang bisa tebak siapakah orang yang dimaksud oleh Tino ini? Yap, benar banget. Dia adalah anggota dari Knight Zero Order, sekaligus anak buah dari Franz, yaitu dia adalah Hugh Legrand. Dimana di dalam praktiknya, tubuh dari Hugh sekarang sudah nampak sangat babak belur. Serta seluruh armor yang ada di dalam tubuhnya sekarang sudah nampak rusak akibat terkena cakaran dan juga serangan dari para monster. Gara-gara itulah, Hugh pun sekarang langsung terbaring di lantai sambil terus mencoba untuk bisa bertahan. Mendengar suara keributan dari lantai 1 itu, Krai pun kini seketika langsung turun. Serta di saat yang bersamaan, Krai pun kini seketika langsung datang untuk bisa menghampiri Hugh demi dapat mengecek bagaimana kondisinya. Nah, ingat kan, dulu Krai pernah memberikan misi kepada Hugh, atau Krai pernah memberikan ujian 1000 cobaan kepada dirinya. Yaitu, Hugh diminta oleh Krai untuk bisa pergi menuju ke dalam gudang harta karun demi dapat mencarikan sebuah relik kutukan untuk bisa diberikan kepada Lee Smart. Awalnya, Hugh diminta untuk bisa pergi bersama dengan Lee Smart demi dapat mencari di manakah relik kutukan tersebut. Tapi, karena Lee Smart menolak untuk bisa pergi bersama dengan seorang amatir, akhirnya Liz pun justru malah memilih untuk bisa kabur sendirian, serta dia pun malah memilih untuk bisa mengerjakan hal yang lain. Sementara itu, sebagai murid baru dari Krai, maka Hugh pun sama sekali tidak bisa menolak. Sehingga, walaupun hanya sendirian, Hugh pun tetap memutuskan untuk bisa pergi menuju ke dalam gudang harta karun terdekat yang kebetulan ada di dalam negara Zebrudia.
Nah, setelah Cray sekarang sudah mengingat semua perintahnya kepada Yuk, maka Cray pun sekarang langsung bertanya kepadanya. Yaitu, kenapa sekarang dia pulang dengan kondisi yang sudah terluka dengan sangat parah? Dan juga benda apakah yang sekarang sedang dibawa oleh Yuk tepat pada tangan kanannya tersebut? Mendengar pertanyaan itu dari Cray, Yuk pun kini seketika langsung meresponnya sambil menahan rasa sakitnya. Master, ini adalah sebuah relik kutukan yang kebetulan sudah dapat aku temukan dari dalam gudang harta karun. Entah kenapa, aku sama sekali tidak bisa membukanya. Serta entah kenapa, ketika aku membawa relik kutukan tersebut, maka secara otomatis banyak sekali monster yang datang untuk bisa mengejarku. Gara-gara itulah, aku pun menjadi terluka dengan sangat parah ketika kemarin aku sedang mencoba untuk bisa kabur. Berdasarkan hal tersebut, maka aku akan menyerahkan hasil ujian 1000 cobaan ini kepadamu. Karena kebetulan relik kutukan ini sudah aku jaga dengan menggunakan nyawaku sendiri demi dapat bisa mengantarkannya kepadamu. Mendengar perjuangan dari Yuk Legrand untuk bisa lolos dari ujian 1000 cobaan Cray, maka satu persatu anggota dari klan First Step kini seketika langsung memberikan hormatnya. Karena menurut mereka, jarang sekali ada anggota baru yang dapat menyelesaikan ujian 1000 cobaan dari Cray, apalagi dia hanya seorang diri. Ditambah, Yuk bisa menyelesaikan ujian dari Cray dengan bagian tubuhnya yang sekarang masih utuh. Karena biasanya, bagi para amatir, mereka akan kehilangan 1 atau 2 tangannya ketika diberikan misi oleh Cray. Lalu ketika mereka sudah pulang dalam keadaan terluka dengan sangat parah, maka Anthem Smartlah yang diberikan tugas untuk dapat bisa menyembuhkan luka mereka, supaya bagian tubuh dari mereka yang sudah hancur sekarang bisa dikembalikan lagi. Dengan begini, maka secara tidak langsung, Yuk pun berhasil mendapatkan pengakuan dari para anggota klan lainnya, bahwa secara resmi, dia sekarang telah dianggap sebagai murid baru dari Cray, mirip seperti Tino. Kemudian, setelah Yuk sudah menyerahkan kotak yang berisikan relik itu menuju kepada Cray, maka tiba-tiba saja semua orang yang ada di dalam ruangan ini kini seketika langsung mundur dan juga kini seketika langsung kabur. Karena menurut mereka, isi dari kotak tersebut sangatlah berbahaya sekali. Mengingat walaupun kotak itu sekarang belum dibuka, namun aura jahat dari dalam kotak itu sekarang sudah bisa keluar. Yang artinya, isi dari relik kutukan yang ada di dalam kotak tersebut pasti sekarang sangatlah luar biasa kuat. Gara-gara itulah, mereka pun sekarang langsung memberikan peringatannya kepada Cray, bahwa Cray tidak boleh membuka isi dari dalam kotak tersebut ketika mereka masih ada di dalam satu ruangan yang sama. Mengingat untuk saat ini, mereka belum melakukan persiapan dan juga mereka tidak membawa senjatanya untuk bisa bertarung melawan satu buah relik kutukan lagi. Bahkan, Eva yang sekarang baru saja muncul, dia pun kini seketika langsung marah kepada Cray. Karena kebetulan, gedung bangunan dari klan mereka sekarang baru saja selesai diperbaiki. Jadi, jika Cray memanggil monster kutukan lagi tepat di dalam gedung bangunan mereka, maka bisa saja gedung bangunan ini akan kembali menjadi hancur. Intinya, semua teman-temannya sekarang sudah mencoba untuk bisa melarang Cray, supaya dirinya tidak membuka isi dari dalam kotak tersebut. Serta mereka pun meminta Cray untuk dapat bisa menunggu kedatangan dari semua anggota partinya secara lengkap. Barulah Cray diperbolehkan untuk dapat bisa membuka relik itu bersama dengan anggota partinya sendiri. Mendengar ucapan itu dari teman-temannya, Cray pun langsung berkata seperti ini kepada mereka. Baiklah, aku mengerti. Di satu sisi, walaupun mulut dari Cray sekarang sudah berkata seperti itu, namun karena rasa penasarannya sekarang terlalu tinggi, maka tangannya pun kini tidak bisa menahan hasratnya lagi untuk bisa tahu apa isi dari dalam kotak itu. Sehingga meskipun saat ini Cray sudah dilarang oleh semua teman-temannya, tapi pada akhirnya Cray pun kini tetap membuka kotak tersebut demi dapat mengecek apakah yang sebenarnya terdapat di dalam kotak itu. Lalu ketika kotak itu baru saja dibuka, maka semua isi bangunan dari gedung klan mereka sekarang tiba-tiba saja langsung dipenuhi dengan banyak sekali kabut dengan warna seperti ini. Serta di saat yang bersamaan tersebut, guncangan yang sangatlah luar biasa besar kini seketika langsung terjadi tepat di lokasi mereka. Nah, mulai dari sinilah, untuk sementara waktu, Sin pun kini seketika langsung berpindah lebih dulu, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Sister Fox. Di mana pada kesempatan ini, Sister Fox yang sudah melihat dari kejauhan tentang apa yang baru saja terjadi kepada Cray, maka di momen itulah, dia pun kini mulai berkata kepada kakaknya atau berkata kepada Brother Fox. Kakak, lihatlah.
sekarang proses pembalasan dendam kita menuju kepada Cry akhirnya bisa segera dimulai. Karena faktanya, aku telah mengirimkan monster relik kutukan terkuat yang sekarang ada di dalam gudang harta karun kita. Mengingat entitas yang ada di dalam relik itu adalah ratu kutukan terkuat di dunia, yang kebetulan sekarang sudah hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Di mana menurut cerita dari Mother Fox, leluhur dari mereka telah menyegel ratu kutukan tersebut menuju ke dalam sebuah relik. Lalu, mereka pun seketika langsung mengurungnya di dalam gudang harta karun kita supaya tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Jadi, menurutku, ini adalah cara yang paling masuk akal untuk dapat bisa mengalahkan manusia kuat itu atau untuk bisa mengalahkan Cry. Yaitu dengan cara menggunakan monster kutukan terkuat juga. Karena sepertinya tidak mungkin Cry bisa menang melawan monster ini, yang merupakan pimpinan paling tinggi dari bangsa elf ketika mereka dulu masih berperang melawan para manusia. Mendengar penjelasan itu dari adiknya, Brother Fox pun kini seketika langsung menjadi marah. Karena menurut Brother Fox, adiknya sekarang terlalu banyak ikut campur dengan dunia bawah atau dengan urusan dari Cry. Apalagi mereka sekarang memiliki sebuah perjanjian untuk tidak boleh menyakiti Cry secara langsung selama 100 tahun ke depan. Yang artinya, jika Sister Fox sudah melakukan hal itu, maka dia pun pasti akan langsung dihukum oleh ibunya karena Sister Fox sudah ingkar kepada janjinya sendiri. Lagi pula, kita adalah klan dari para dewa rubah. Jadi sebisa mungkin, kita tidak boleh terlibat secara langsung dengan urusan dari para manusia. Mendengar ceramah dari kakaknya itu, Sister Fox pun kini seketika langsung membalasnya. Tenang saja kakak, aku tidak akan dihukum oleh ibu. Karena faktanya, aku tidak mengirimkan monster relik kutukan terkuat ini menuju kepada Cry secara langsung. Tapi, aku mengirimkannya menuju kepada murid barunya yang kebetulan kemarin sedang berada di dalam gudang harta karun untuk dapat bisa mencari relik kutukan. Jadi dengan perantara dari murid barunya itu, yaitu dari Hugh Legrand, maka aku pun sekarang tidak akan dihukum, mengingat aku tidak melanggar sumpah yang telah aku buat kepada Cry. Menyaksikan respon tersebut dari adiknya, Brother Fox pun kini hanya bisa menepuk jidatnya sendiri. Karena entah kenapa, adiknya sekarang justru malah bisa bertambah menjadi semakin pintar setelah dirinya mengenal Cry. Dan juga setelah dirinya sering berkomunikasi bersama dengan Cry melalui handphone yang diberikan oleh adiknya itu. Gara-gara itulah, Brother Fox pun sekarang tidak bisa menghukum adiknya. Serta dia pun saat ini hanya bisa pasrah melihat tingkah nakal dari Sister Fox. Nah, setelah berbicara panjang lebar dengan kakaknya, maka dari kejauhan, Sister Fox pun sekarang bisa melihat bahwa aura berwarna ungu kini seketika langsung keluar dari dalam gedung bangunan Clan First Step. Yang artinya, rencana dari dirinya untuk dapat bisa mengirimkan relik kutukan itu menuju kepada Cry dengan menggunakan perantara dari murid terbarunya itu kini seketika langsung berhasil. Dengan begini, maka seharusnya negara dari mereka sekarang akan langsung menjadi hancur. Mengingat menurut sejarahnya, kekuatan dari monster relik kutukan itu bisa menghancurkan satu negara ketika dirinya sudah terbebas. Namun ketika Sister Fox sedang berpikir seperti itu, maka tiba-tiba saja asap yang harusnya bisa melebar menuju ke dalam satu negara. Sekarang asap itu pun kini akhirnya langsung menjadi tersedot menuju ke dalam gedung dari Clan First Step saja. Yang artinya, rencana dari Sister Fox untuk dapat bisa menghancurkan negara mereka sekarang otomatis langsung menjadi gagal. Lalu mulai dari sanalah, scene pun kini seketika kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Cry lagi. Di mana di dalam praktiknya, Cry yang merasa sangat penasaran dengan kekuatan dari relik kutukan tersebut. Akhirnya, dia pun kini mencoba untuk bisa memegangnya dengan niat untuk dapat mengetahui apa kekuatan dari relik kutukan itu. Tapi, ketika tangannya sudah masuk menuju ke dalam kotak, maka entah kenapa, seluruh kepulan asap ungu yang keluar dari dalam kotak itu sekarang tiba-tiba saja langsung menjadi berhenti dan juga sekarang langsung tersedot menuju ke dalam tubuh dari Cry. Sehingga asap berwarna ungu itu yang harusnya bisa menyebar ke seluruh negara, sekarang justru malah langsung berpusat hanya di dalam satu gedung ini saja. Yap, cerita ini sama seperti cerita dari Sister Fox barusan, namun hanya beda sudut pandang saja. Karena faktanya, Cry lah yang menyebabkan asap kehancuran itu bisa menjadi hilang. Mengingat asap itu sudah disedot oleh Cry, atau asap itu sekarang sudah dinetralkan dengan menggunakan kekuatan anti kutukan milik Cry.
Sebagai gantinya, relik kutukan yang baru saja dipegang oleh Cry itu, kini relik itu pun seketika langsung menjadi terbang hingga menembus sebuah tembok besar yang sekarang ada di dalam ruangan mereka. Lalu tanpa menunggu lama, tepat dari dalam relik itu, monster kutukan yang sangat cantik menurut Cry, kini akhirnya seketika langsung menjadi keluar. Di mana secara penampilan, bentuk dari monster relik kutukan ini mirip seperti Marin, tapi dia bukan manusia. Melainkan, dia adalah seorang noble spirit, mirip seperti Elizabeth, Krus Argent, dan juga Lapis Fulgor. Tidak hanya itu, karena setelah monster relik kutukan itu sekarang sudah bisa keluar dari dalam segelnya, maka tanpa pikir panjang, dia pun kini seketika langsung menjadi mengamuk. Serta, dia pun kini seketika langsung mencoba untuk dapat menyerang Cry dengan menggunakan semua kekuatan serangannya. Wow, menarik banget ya. Mulai dari cerita bagian pertamanya saja, Cry pun sekarang harus dipaksa untuk bisa bertarung. Walaupun sebenarnya dirinya pun sekarang masih bingung tentang apakah yang baru saja terjadi. Nah, tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita pertarungan dari Cry, maka nantikan terus ya update cerita berikutnya pada hari Minggu nanti. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.